karena ini apa, penyebarannya kembali, eee, ada di beberapa titik di, daerah. Misalkan, yang sudah banyak aktivitas, kemudian, tidak memperhatikan protokol kesehatan dan lain-lain itu. Misalnya kemarin Kota Semarang itu naik lagi karena ada tatap, muka, untuk di sekolah-sekolah, di beberapa sekolah, itu. Terus selain itu, eee, kalau yang data kekerasan itu tinggi, kita bisa melihat di grafiknya, eee, itu di grafik, kekerasan, walaupun, banyak kekerasan itu ada selain di masa pandemi ini kan banyak yang di rumah sehingga, yang biasanya tidak pernah ketemu inten dan hanya ketemunya hanya di saat, mau bangun tidur atau mau tidur saja, tapi di masa pandemi ini setiap hari bertemu, kemudian sering cekcok, sering ada perbedaan, terus, perbedaan pendapat sampai, dari hal yang kecil sampai hal yang perceraian juga tinggi. Selain itu, karena pandemi ini juga ekonomi yang begitu sulit sehingga anak-anak yang usianya belum matang sehingga harus memutuskan untuk, menikah di usia anak karena, dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kebetulan saya itu di, Satuan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah untuk pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah. Eee, ini kita kan ada satu komando dari Kementerian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu, eee, melakukan pemberdayaan perempuan yang dapat, memberikan sumbangsih dalam peningkatan, pendapatan suatu bangsa sehingga, eee, dengan cara apa? Ya ini dengan cara memajukan, UMKM yang ada di, daerah masing-masing, untuk memajukan, ekonomi bagi keluarga. Nah, eee ini sudah dilakukan pada awal pandemi, misalkan kita memperdayakan perempuan yang rentan dan perempuan rentan itu apa saja sih? Perempuan yang, nanti kita lihat kategorinya, nanti ada di slide yang mau akhir itu ada kriterianya, kita sudah mulai dari awal pandemi, misalnya kita, memberdayakan mereka untuk membuat face shield, masker, dan lain-lain. Nah, sebenarnya usaha UMKM ini, merupakan pilar penting bagi perekonomian yang ada di Indonesia utamanya pada masa pandemi ini, itu sangat, maaf sempat terlempar, UMKM pada tahun 2020 itu mencapai 64,2 juta, meningkatnya sangat tinggi sekali karena ini kan peran dari perempuan juga untuk memajukan perekonomian di masa pandemi, misalkan perempuan yang dulunya, tidak gadget, sekarang dia harus pegang HP, bagaimana membantu perekonomian, keluarga, misalnya dia dengan, berjualan yang bisa dikonsumtif dia sendiri kayak gitu, misalkan dia harus jualan nasi kotak, snack dan lain-lainnya, itu kan yang masih, sekitar kebutuhan yang bisa dikonsumtif dan harganya pun, relatif gitu kan, relatif terjangkau dan itu bisa, eee dilakukan melalui, pemasarannya bisa dilakukan melalui, perkembangan zaman sekarang yaitu menggunakan gadget, menggunakan digital. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal, digital itu sendiri tantangannya luar biasa karena perempuan itu, memang perempuan itu adalah yang tertinggi untuk pemakaian, digital akan tetapi pemakaiannya lebih banyak konsumtifnya daripada untuk, eee untuk kemajuan, ekonominya. Misalkan dia harus bagaimana caranya
berbisnis secara online, terus bagaimana caranya membuat marketing dan lain-lainnya gitu kan. Sebenarnya itu bagus sebenarnya kalau dia perempuan itu tantangannya kita itu perempuan adalah harus melek digital. Yang keduanya itu adalah ada perempuan itu tidak hanya melulu berbisnis di konsumtif yang relatif yang hanya sekedar konsumsi, tapi perempuan mau berusaha di dunia usaha yang lain gitu kan, misalnya properti dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kegunaan gadget itu sendiri kalau perempuan itu tahu apa istilahnya paham akan sisi dari baiknya digital itu kan biasanya bisa buat bisnis online atau dropshipping, bisnis kursus bisa digunakan untuk kursus by online itu atau kelas online itu sebenarnya peluang-peluang juga bagi perempuan yang punya skill di misalnya skill dia punya keahlian di bahasa Inggris nih, dia bisa buat kursus atau buat kelas online-nya itu lewat kelas online itu kan bisa buat dari online itu kan bisa sebenarnya kalau para perempuan itu bisa melek digital ini. Terus selain itu bisa affiliate dalam marketing, bagaimana pemasaran produk yang dia hasilkan itu bisa dipasarkan melalui digital juga. Misalnya dia reseller, terus peluang jadi reseller, terus bisnis online itu sendiri, gitu kan sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan dari digital ketika perempuan itu melek digital gitu kan. Tapi sayangnya untuk saat ini masih angka perempuan itu untuk melek digital tinggi meleknya, tapi akan tetapi untuk peluang menggunakan peluang itunya masih relatif rendah. Nah, tadi saya sempat bilang pemberdayaan perempuan di UMKM yang setelah dilakukan oleh peningkatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu atau lebih disingkat dengan PEP itu sebenarnya sudah dilakukan dari awal pandemi. Itu misalnya untuk perempuan diminta untuk buat facial terus ada buat untuk apa maaf terlempar buat masker dan itu apa yang membeli kita berdayakan dari per kabupaten nanti kita yang beli itu yang mengumpulkan di dinas dibeli per potong itu berapa lah nanti dari masker itu kita bagikan ke yang membutuhkan. Nah, adapun kriterianya adalah lansia produktif, lansia ini adalah perempuan, penyandang disabilitas terutama untuk perempuan, pekerja migran yang sudah purna, ibu rumah tangga yang ODA, perempuan kepala rumah tangga, perempuan korban kekerasan, korban yang menjadi anak yang menjadi korban pernikahan usia anak, perempuan miskin yang bertambah dari pandemi. Nah, ini kita biasanya kita kumpul untuk tahun ini tahun 2021 ini kita ada 130 titik di kabupaten kota dan pesertanya itu dari tiap desa atau tiap titik itu ada 20 orang. Nah, adapun pelatihan atau istilahnya untuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan untuk saat ini kita lebih membidik apa ya istilahnya bahan yang sudah ada di sekitarnya mereka. Misalnya mereka membuat olahan kue, membuat hasil karya misalkan untuk souvenir, terus selain souvenir misalnya membuat pakaian atau apa kayak gitu, desain kayak gitu kan. Nah, yang pokoknya yang ada di sekitar mereka, bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan mereka kita kita kumpulkan, kita olah kita latih untuk diolah bareng-bareng dan setiap satu titik atau setiap satu kelompok ini sudah kita biasanya menunjuk ada satu mentor atau satu ketua dari mereka yang sudah punya pengalaman di UMKM yang masa pandemi ini mengalami kemerosotan dan kemudian kita tarik untuk bisa bangkit kembali ya dengan cara kita memberdayakannya di kelompok itu. Nah, selain itu yang apa yang kita manfaatkan, nah
Selain itu kita juga, untuk strateginya selain mengolah, bahan, adapun strategi, selain itu kita juga mengajari mereka bagaimana packing, terus bagaimana untuk berjejaring, bagaimana untuk, istilahnya apa, untuk memasarkan. Nah, selain untuk, strategi pemasarannya biasanya kita ini, apa, bukan mengajari ya, istilahnya sharing kepada mereka. Bagaimana sih supaya kita packingnya bagus, terlihat bagus. Selain itu, kita memberikan apa istilahnya, sampel secara gratis kepada, pelanggan atau calon pembeli. Nah, ini saya pernah mengalami, saya beli online, makanan online dan saya itu dapat, ini apa, eee, sampel yang gratis. Itu dikirim juga, sampelnya gratis dan, luar biasa juga pengemasannya, pemasarannya juga bagus. Ini juga perempuan yang menjual, dia jualannya skala online juga gitu kan. Terus ada reward juga untuk para konsumen, terus, meningkatkan perlu ada ini, berjejaring. Berjaring di sini kita harus, memperluas usaha kita gitu kan, tidak hanya kita sendiri yang pegang, tapi kan kita bisa mengajak orang lain dengan cara reseller atau, bekerja sama untuk memperluas produk kita gitu kan. Secara kualitas juga bagus juga gitu kan. Eee, jangan sampai kita menjaga kerjasama tapi, tidak menjaga kualitas kan sama aja bohong gitu kan. Terus, kita juga hanya ngasih gambaran bagaimana pemasaran secara online itu bisa masuk di Facebook, kan rata-rata perempuan yang sudah melek, digital itu kan pasti paham dengan, sosmed ya, sosial medianya misalnya dia pasti punya Facebook, pasti punya WhatsApp, pasti punya IG dan lain-lain gitu kan. Itu bisa masuk di Facebook-nya, bisa masuk di marketplace-nya Facebook atau Google, itu kan juga ada pemasaran gitu kan. Atau lewat toko online, misalnya lewat Shopee atau Lazada dan lain-lain gitu kan, bisa masuk di situ. Nah, eee, tantangan dan hambatan kita itu sebenarnya ada pada diri perempuan itu sendiri. Itu satu, selain, perempuan itu harus melek digital, perempuan juga harus bisa bagaimana membagi waktu, waktu antara untuk keluarga dan, eee untuk bisnis gitu kan. Sebenarnya kan bisnis bisa kalau bisnis online itu bisa dilakukan di mana saja, entah itu sambil bekerja atau di rumah itu kan. Eee itu tergantung juga perempuannya juga, kalau tidak ada support dari orang-orang di sekitarnya, mungkin dia tidak akan, melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan atau menguntungkan secara ekonomi pada, keluarga atau perempuannya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, ketika perempuan mau mulai digital itu memang butuh pendampingan, kalau tidak ada pendampingan, secara, inten dulu, mungkin perempuan ini akan "Ah, males ah untuk di sini karena kok, sulit ya, kesulitan dia tidak mau ada keterbukaan diri untuk bertanya," gitu kan. Maka dia ya nggak ada niatan untuk maju gitu kan. Selain itu, ini apa, hambatan kita juga ini adalah, eee, kalau bantuan modal sekarang ada bisa, mengajukan di beberapa tempat itu sebenarnya bisa selain di UMKM, di koperasi itu kan sebenarnya bisa, terus dan apalagi sekarang UMKM juga dapat support, secara nominal dari, pemerintah itu kan secara tunai itu kan untuk membantu kebangkitan, UMKM-nya juga gitu kan. Sebenarnya peran perempuan itu sangat luar biasa, untuk, kemajuan ekonomi di dunia digital. Eee, Sebenarnya itu bisa saya lakukan dia sambil jadi ibu rumah tangga itu nggak masalah itu kan, asal ada support dari keluarganya gitu kan, terutama dari suaminya gitu kan. Dan kalau suaminya tidak mendukung dan itu malah menjadi, persoalan pertengkaran dan itu menyebabkan KDRT ya perempuan juga harus punya, punya keputusan pada dirinya sendiri, dia mau maju ke mana, mau berbuat melangkah apa, itu kan harus, punya keputusan diri sendiri-sendiri karena tubuh sendiri itu punya hak untuk memutuskan, apa yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Mungkin itu aja sharing saya, mungkin saya lebih banyak untuk, apa ya istilahnya, sharing dari teman-teman. Saya menunggu sharing dari teman-teman, kita sharing aja apa yang
jadi pertanyaan teman-teman nanti kita sharingkan. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani. Untuk sesi selanjutnya, ini sesi tanya jawab dan diskusi atau sharing-sharing. Untuk sesi ini akan saya buka untuk 3 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon dan kamera, atau juga bisa melalui room chat dengan memberikan nama, menyertakan nama dalam pertanyaannya. Terima kasih, silakan yang ingin bertanya. Mohon maaf apabila suaranya kecil. Saya ulang kembali. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab dan sharing-sharing. Saya buka 3 pertanyaan pertama. Bagi yang ingin bertanya silakan mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya, atau bisa juga melalui room chat pada Zoom meeting dengan menyertakan nama. Terima kasih, silakan yang ingin bertanya. Mohon maaf, tadi suara saya agak kecil ya, Mbak? Dengar, Mbak, nggak ada suaranya, malah aku nggak dengar suaranya Mbak Lutfiana. Nggak dengar ya? Apa sudah terdengar? Gimana? Sudah terdengar suaranya? Sudah, Sudah, Kak? Mbak. Oke. Sudah. Oke. Saya ulang kembali. Tadi untuk pemateri sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka 3 pertanyaan untuk sharing-sharing kepada pemateri. Teman-teman bisa yang ingin bertanya bisa menyalakan
menyalakan mikrofon dan juga kameranya, atau juga bisa langsung bertanya pada room chat dengan menyertakan sesuai dengan arahan MC tadi. Nama dan juga apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Izin bertanya moderator. Ya. Silakan menyebutkan nama dulu. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munandar, panggilannya Nandar, dari Universitas UIN Wali Songo Semarang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, dan saya berterima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan atau membuat forum. Lanjut ya. Ya, silakan. Saudara Nandar. Ya, maaf. Sinyalnya terganggu. Silakan dilanjut. Ya, yang saya tanyakan langsung saja bahwa dalam perempuan dalam landscape literasi digital, media informasi, media sosial, semua yang terkait dalam dunia digital, perempuan yang saya pahami, ya apalagi sekarang ini di era pandemi, jadi semuanya serba internet, supaya kita bisa mengkoordinir sesuatu yang jauh itu, karena mungkin ada hambatan seperti pandemi kan, virus, jadi kita tidak bisa melakukan hal secara tatap muka gitu kan. Nah, oke. Jadi perempuan yang saya pahami dalam landscape dunia digital itu seperti perempuan yang menjadi bayaran, menjadi boneka pada kapitalisme. Jadi perempuan itu menjadi yang saya lihat sebagai alat untuk iklan kepentingan kapitalis. Jadi di sini saya ingin tanyakan bahwa dalam masalah yang saya sampaikan tadi itu kepada moderator ya, kepada narasumber, bahwa untuk keluar dari permasalahan tersebut, perempuan menjadi iklan untuk kepentingan, entah itu kepentingan kapitalis atau politik dan sebagainya kan. Itu yang saya tanyakan, apa jalan keluar tentang permasalahan tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Nandar. Sebelum kita lanjut, ini pertanyaan akan kami tabung dulu dan akan dijawab di akhir sesi oleh pemateri, karena kita akan lanjut dulu ke pemateri yang selanjutnya. Seperti itu ya, Ibu Yani. Iya Mbak, monggo. Dilanjut dulu. Nggih. Oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dulu pada pemateri yang kedua.
Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari beliau. Tadi sudah dibacakan, Mbak. Bagaimana, Bu? Maksudnya tadi CV saya ya? Apa ada narasumber yang lain? Oh, tidak perlu diulang lagi. Oh, pun. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Titik Rahmawati. Saya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PPL dari Anda. Halo? Suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar, Bu. Ya, terdengar, Bu. Terima kasih. DPR KKN, benar kelompok KKN. Dan tentunya salam kenal dan saya pada dan nampaknya saya kok nggak asing dari barangkali kita akan terima kasih sudah memulai dan tentunya saya mohon maaf karena kendala sinyal. Saya kebetulan ada di ruang kelas nanti hujan deras, jadi sebenarnya luar biasa ya tantangan. Kemudian terkait dengan materi saya itu apa namanya tulisan yang banyak yang dipaparkan kan ya. Saya akan coba screen. Ada juga yang maaf ini moderator nanti kalau saya sambil kelas ke kantor sekali lagi terkait dengan paparan saya karena saya mendapatkan peran perempuan dalam bidang pandemi itu judul yang saya dapatkan terkait dengan pandemi tadi sebetulnya ini sudah memperhatikan pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebabkan di seluruh dunia dan di semua negara tanpa terkecuali. Kemudian ini dulu awalnya dimulai dari kota Wuhan, Tiongkok, ya, pada tanggal 1 Desember 2019. Maka kemudian virus itu dinamakan COVID-19, ya. Akan tetapi di Indonesia ditetapkan sebagai pandemi itu baru pada tanggal 11 dan 2 tahun ya kita mengalami pandemi. Hari ini alhamdulillah kita sudah mulai beradaptasi dengan normal akan sudah di beberapa tempat tapi selalu menunjukkan semakin baik dan juga kita akan keluar. Berikutnya lagi terkait dengan pandemi sesungguhnya yang ingin saya singgung itu terkait dengan perempuan itu sebagai prioritas dalam penanganan dan tidak terkecuali saat COVID. Kenapa perempuan menjadi prioritas? Sebenarnya ini bukan persoalan kenapanya, tetapi karena memang perempuan dan anak ya, perempuan, anak dan penyandang disabilitas itu adalah kelompok rentan ya, sehingga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang penanggulangan bencana menyatakan ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi melalui prioritas
baik itu penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Ya. Kalau pada COVID ya tentunya setidaknya ya pada penyelamatan, pada jaminan kesehatan, sosial itu penting karena tadi perempuan rentannya banyak hal, di antaranya adalah karena budaya patriarki, budaya yang selalu mengedepankan laki-laki, ya perempuan menjadi atau dianggap sebagai makhluk kelas 2. Nah, dampak pandemi bagi perempuan, dampaknya pandemi bagi perempuan itu banyak ya. Ternyata